Riri Virus resmi bercerai dari Ayus Sabian. Ini menjadi kisah akhir keduanya setelah keyboardis Sabian Gambus itu disebut berselingkuh dengan Nisa Sabian. Belum reda dari perbincangan publik, muncul kabar baru seputar Ayus dan Nisa Sabian. Pasangan cinta terlarang itu ramai dikatakan segera menikah. Rumor ini muncul di beberapa akun gosip Instagram. Salah satunya diunggah @makrumpita, Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Faktanya, sumber dari rumor tersebut didapatkan dari rekaman seorang perempuan. Ia diduga seorang indigo bernama Madam Rifda. Alasan pernikahan itu tak bisa digelar dalam waktu dekat karena terhalang restu dari keluarga Ayus maupun Nisa Sabian. Karena di sini keluarga dari Nisa Sabian dan Ayus masih belum bisa menerima keadaan masing-masing. Jadi masih seperti menolak di antara kedua belah pihak, terangnya. Sementara itu belum ada klarifikasi resmi dari Ayus maupun Nisa Sabian soal isu pernikahan tersebut. Kemunculan pasangan ini hanya terlihat saat mereka merilis single terbaru bertajuk Sapu Jagat. Dalam video klip yang dirilis band religi Sabian Gambus itu, sang vokalis Nisa mengenakan pakaian serba hitam sambil menangis. Sabian, Sapu Jagat. Cipta Ayus, tulis Nisa Sabian di Instagram pada tanggal 13 Maret tahun 2021. Amanda Caesa ternyata pernah menjadi korban ghosting Billy Syahputra. Hal tersebut terbongkar saat buah hati Parto ini menjadi bintang tamu OVJ beberapa waktu lalu. Amanda Caesa yang ditanya oleh Iis Dahlia mengenai kedekatannya dengan Billy Syahputra mengungkapkan dirinya merasa senang saat dia dan Billy masih saling berkomunikasi. Kedekatan mereka, kata Amanda, bermula dari pertemuan pertama mereka pada sebuah acara sahur. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sih, tapi nggak apa-apa. Waktu itu sahur emang sih kan aku suka datang Bang Billy ngobrol, kita juga sering chat. Pas selama acara, sahur doang tuh. Cuma pas abis lebaran dia kayaknya ngilang, beber Amanda Caesa. Amanda Caesa pun merasa bahagia saat dekat dengan Billy Syahputra. Bahkan rasa nyaman pun mulai dirasakan oleh Amanda Caesa. Gimana ya, namanya juga kan kalau dekat sering ngobrol pasti kayak senang, lah ya imbuhnya. Gimana ya waktu itu karena udah dekat merasa nyaman aja sih, ungkapnya. Usai acara sahur itu, Billy tiba-tiba saja menghilang dan tak menghubungi Amanda lagi. Lalu, beredar kabar Billy Syahputra tengah dekat dengan Amanda Manopo. Amanda pun sempat merasa sakit hati lantaran Billy menghilang tanpa sepatah kata pun. Sedih sih, sedih mungkin dikit, sakit hati sedih maksudnya gimana mungkin memang bukan jalannya. Aku ngerasa akhirnya kita sudah dekat kirain bakal ada lanjutannya nih. Awalnya aja sedih cuma lama-lama ya udah, cerita Amanda Caesa. Amanda kini hanya bisa mendoakan kebahagiaan adik mendiang Olga Syahputra tersebut. Ngomong apa ya, tapi ya sih gimana ya aku bilang apa ya, mungkin kecewa sedikit kali. Aku kira kalau misalkan kita sudah dekat. Ya udah doain aja yang terbaik buat Bang Billy sama siapapun nantinya, jaga dia baik-baik. Jangan ghosting lagi pastilah. Pokoknya dia harus treat woman baik-baik, minta Amanda Caesa ke Billy Syahputra. Agnes Mo baru saja merilis lagu baru bertajuk F Your Love Song pada tanggal 11 Maret tahun 2021. Bertepatan dengan momen ini, Agnes digandeng oleh MTV Asia untuk melakukan sesi tanya jawab bersama fans. Video Agnes menjawab semua pertanyaan dari fans pun sudah diunggah di kanal YouTube MTV Asia pada Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Beragam pertanyaan diajukan oleh penggemar untuk Agnes. Salah satu pertanyaan yang cukup mencuri perhatian datang dari pemilik akun Instagram @kristinaseptiawati. Fans tersebut bertanya perihal rahasia skincare yang biasa dipakai Agnes. What skincare to make that healthy skin, my queen? Skincare apa untuk membuat kulit sehat seperti itu, ratuku? Begitu bunyi pertanyaan dari salah satu fans Agnes. Agnes lalu menjawab pertanyaan itu dengan pernyataan yang cukup menohok.
di mana musisi kelahiran 1986 itu mengatakan kalau rahasia kulit sehatnya adalah menghindari makanan tidak sehat dan orang yang toksik. The best skincare is to get rid of toxic food and toxic people, period. Skincare terbaik adalah dengan menyingkirkan makanan tidak sehat dan orang-orang yang toksik. Jelas Agnes. Menurut Agnes, kerutan halus di wajah akan berkurang jika kita tidak ambil pusing dengan omongan orang yang toksik dan menjaga pola makan sehat. Begitu juga dengan bentuk wajah yang akan tetap terjaga. It helps a lot getting rid of that fine wrinkles and keeping your face just super snatched like this. Just don't care about no haters and again getting rid of those toxic food and toxic people. Ini sangat membantu menghilangkan kerutan halus dan menjaga wajahmu tetap terlihat seperti ini kencang. Hanya jangan peduli dengan orang yang membencimu dan sekali lagi, singkirkan makanan tidak sehat dan orang toksik, tegas Agnes. Agnes juga membagikan tips ini di media sosial Instagram miliknya. Beragam komentar diberikan oleh warganet atas tips yang dibagikan oleh Agnes. Bagaimana menurutmu? Produser musik Maya Estianty menceritakan pengalamannya yang pernah menjenguk artis peran Angelina Sondakh di penjara. Dalam percakapannya dengan Angelina Sondakh, Maya Estianty menceritakan pengalaman hidup yang dia alami. Maya mengaku selalu kuat menghadapi gejolak kehidupan. Namun, setelah melihat Angelina Sondakh, Maya Estianty baru menyadari suatu hal. Kalau setiap aku berkunjung Momi Angelina Sondakh di penjara aku bilang gini, Anggi, aku tuh kuat dalam menghadapi segala macam problematika hidup. Tapi gue nggak akan kuat kalau jadi lu, kata Maya Estianty seperti dikutip Kompas.com dalam kanal YouTube-nya, Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Momi Anggi kan masuk penjara, harus pisah sama anak-anaknya, harus pisah semuanya sama suaminya juga. Jadi tuh aku tuh, ini lebih gila, lebih luar biasa sih, sambung Maya Estianty. Ungkapan Maya Estianty dilontarkan saat mewawancarai penyanyi Aliyah Mas Said tentang permasalahan hidupnya yang datang silih berganti. Menurut Maya Estianty, Aliyah bisa tegar karena dilahirkan oleh Reza Artamevia yang hebat dan dididik Angelina Sondakh yang kuat. Aliyah sendiri tidak bisa menjawab bila ditanya mengapa bisa kuat menghadapi semua masalah. Dia hanya menjawab, semakin mengeluh cobaan hidup yang dialami tidak akan berubah sedikit pun. Takutnya semakin mengeluh nanti sama Allah enggak selesai-selesai. Jadi ya enggak dipikirin, misalnya kayak dari Dedi meninggal kasus apa segala macam, tahu-tahu kelewat semuanya, enggak terasa, sudah beberapa tahun yang lalu terus sampai sekarang sudah kuat, jawab Aliyah. Aliyah merupakan anak bungsu dari pernikahan aktor Adjie Mas Said dan penyanyi Reza Artamevia. Ketika Aliyah berusia hampir 3 tahun pada Januari tahun 2005, Adjie Mas Said dan Reza Artamevia bercerai. Setelah beberapa lama sendiri dan terjun ke dunia politik, Adjie menikah dengan mantan putri Indonesia yang juga anggota DPR RI Angelina Sondakh pada tanggal 29 April tahun 2009. 2 tahun dari pernikahan tersebut, Adjie Mas Said meninggal dunia pada Sabtu tanggal 5 Februari 2011 di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan karena serangan jantung. Cobaan kembali datang untuk keluarga Aliyah Mas Said ketika Angelina Sondakh terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar AS dalam pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendikbud atau yang biasa dikenal kasus Wisma Atlet pada 2012. Sementara, Reza Artamevia ditangkap di hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2016 karena kasus penyalahgunaan narkoba. Saat itu, berdasarkan keputusan BNN PNTB, Reza harus menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 8 kali di kantor BNN PNTB. 4 tahun berselang, kini Reza kembali ditangkap polisi terkait kasus serupa, yakni penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dia ditangkap di sebuah restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat tanggal 4 September tahun 2020, lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.